Mobil pramugari Oshima Yukari menjadi saksi bisu kepergian sang pemilik saat kebakaran melanda Plaza Glodok. Oshima Yukari adalah satu dari 14 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Mobil milik pramugari Oshima Yukari dievakuasi dari lantai 7 gedung tersebut, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2025. Proses evakuasi mobil milik Oshima Yukari turut dihadiri keluarga. Di tengah abu dan puing-puing sisa kebakaran yang melahap Glodok Plaza, sebuah Honda Brio putih perlahan turun dari lantai 7 gedung itu. Meski tampak masih bisa dikendarai, bercak kuning akibat jilatan api melekat di beberapa bagian bodinya, seakan menjadi jejak bisu dari tragedi yang terjadi. Namun, bagi keluarga, mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah pengingat akan sosok Oshima yang masih belum kembali. Bibi Oshima, Indah yang menunggu di posko pemadam tak kuasa menahan tangis. Dipegangnya badan mobil itu seraya menundukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Dia, Oshima Yukari, menaruh apapun, bawa barang di sini, dalam mobil. Jadi, dari KTP, dompet, dan sebagainya, biasanya di sini. Karena dia selalu pergi, enggak sering pakai. Kayak dompet itu enggak pernah. Jadi, hanya bawa handphone, cerita Indah, Kamis. Sebelum akhirnya dibawa pulang, kaca depan mobil itu sempat dibasuh dengan air, seolah membersihkan sisa-sisa kejadian yang memilukan. Terakhir kali Indah melihat Oshima mengendarai mobil ini adalah saat Lebaran. Padahal, Oshima Yukari sempat mengajak ayahnya untuk jalan-jalan pada akhir pekan. Kemarin, Oshima bertanya ke ayahnya, apakah pada pekan ini mau main? Itu kata-kata terakhir sebelum peristiwa kebakaran, ujar Indah. Pada bagian dashboard mobil, masih ada karcis parkir yang mencatat waktu masuk Oshima ke Glodok Plaza pada Rabu pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga masker dan barang lainnya. Sementara pada bagian kabin belakang mobil, terdapat sepasang sepatu milik Oshima dan sejumlah barang lain. Kerabat Oshima, Triani berharap agar pencarian jenazah para korban di Glodok Plaza serta proses identifikasi jenazah yang sudah ditemukan dapat berjalan lancar. Jadi, kami juga beberapa kali datang ke RS Polri, Kramat Jati. Kita bisa memahami, memang informasi bahwa kondisinya, korban kebakaran, susah untuk diidentifikasi. Jadi, kami juga masih menunggu, ucap Triani. Triani menyebut, ayah Oshima telah dimintakan dananya dalam proses identifikasi jenazah para korban. Ayahnya sudah diambil dananya, soalnya ibu Oshima masih berada di Hong Kong, imbuh Triani. Hingga kini, terdapat 11 kantong jenazah yang sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses identifikasi jenazah-jenazah tersebut pun masih berlangsung. Sejak peristiwa kebakaran Glodok Plaza terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Sebanyak 5 pramugari dan 1 pramugara diduga menjadi korban kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Hingga kini, para korban kebakaran Glodok Plaza itu masih menjadi perbincangan publik. Sebelumnya, diberitakan ada 14 korban yang dilaporkan menghilang setelah tragedi kebakaran 4 hari lalu. Hingga kini, diketahui total sudah ada 8 kantong jenazah yang akan dilakukan proses pemeriksaan oleh tim Pusdokes RS Polri. Proses identifikasi jenazah itu diperkirakan akan memakan waktu 1 hingga 2 pekan, dengan mencocokkan data yang diberikan keluarga korban. Di antara belasan nama, ada 6 nama di antaranya diduga adalah pramugara dan pramugari. Berikut identitas lengkapnya. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, sosok pertama yang menyita perhatian publik adalah pramugari bernama Oshima Yukari. Oshima adalah salah satu nama terduga korban yang dilaporkan menghilang saat kebakaran Glodok Plaza. Fakta tersebut diungkap ayah Oshima Yukari, Edi Sunarsono. Sebelumnya, Oshima disebutkan sempat berpamitan hendak berangkat ke Glodok Plaza untuk menghadiri ulang tahun rekannya. Di momen itulah, sang ayah Edi Sunarsono mempunyai firasat tak enak. Kala itu, Edi membagikan foto putrinya di media sosial. Setelah itu saya merasa lemas dan tidak bersemangat seperti biasanya, ujar Edi. Lalu, tak berselang lama, Edi pun menerima kabar buruk dari saudaranya.
Osima diduga menghilang saat kebakaran di Glodok Plaza. Edi pun langsung berangkat dari Kendala ke Jakarta. Belakangan akun media sosial Osima yang memiliki pengikut belasan ribu pun dibanjiri ucapan duka oleh netizen. Nama pramugari selanjutnya yang diduga jadi korban kebakaran Glodok Plaza adalah Intan Mutiarasari. Intan diduga berada di dalam gedung saat kebakaran terjadi pada Rabu malam. Kabar pramugari berusia 26 tahun tersebut hingga kini belum ada perkembangan. Korban selanjutnya adalah pramugari bernama Aulia Belinda, yang juga diduga hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Pramugari usia 28 tahun itu disebut-sebut mendatangi Glodok Plaza bersama Osima. Pramugari asal Toraja, Sulawesi Selatan, Sulsel, itu disinyalir tak bisa menyelamatkan diri saat insiden kebakaran terjadi. Nama korban selanjutnya adalah Indira Seviana Bella. Dia masuk dalam daftar pramugari yang diduga hilang akibat kebakaran Glodok Plaza. Sebelum dikabarkan menghilang, Indira disebutkan sempat mengirim chat mengejutkan ke orang tuanya mengenai kelulusannya di sebuah maskapai penerbangan. Indira ini WhatsApp mamanya, kira-kira jam 20 waktu Indonesia Barat. Isi chat Indira, "Aku baru lulus ujian. Kebetulan dia dari maskapai penerbangan," kata kakak sepupu Indira, dia. Nama pramugari terakhir yang disebut-sebut menghilang dalam kebakaran Glodok Plaza adalah Keren Shalom. Perempuan berusia 21 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Sosok pramugara bernama Dery Sauri yang juga disebut-sebut hilang dalam tragedi kebakaran Glodok Plaza. Pramugara berusia 25 tahun tersebut kini jadi sorotan di media sosial. Netizen ramai mengurai ucapan duka cita di postingan terakhir Dery Sauri tersebut. Polisi masih identifikasi jenazah korban kebakaran hingga saat ini. Polisi masih melakukan identifikasi jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza tersebut. Sudah ada 14 keluarga yang melapor orang hilang atas insiden tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi, mengatakan tim DVI masih mengumpulkan data antemortem dan postmortem. AD menjelaskan, dari pihak keluarga dibutuhkan data primer, sekunder untuk dilakukan proses identifikasi. Setelah proses identifikasi dilakukan didapatkan data postmortem kemudian dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan. Baru diputuskan apakah identik dan sebagainya itu tahapannya secara teknis. Kata AD kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Dia menambahkan, proses penyelidikan kasus kebakaran ini ditangani Polres Metro Jakarta Barat di Bakap Ditreskrimum Polda Metro Jaya Subdit Kamnek. Sambil nanti menunggu proses pencarian pembersihan selesai baru dilakukan olah TKP oleh Puslap 4 Polri, tambahnya.